Selamat pagi Bu Ina dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Twitter yang terdiri dari Yohan, Gregorius Yubilio, Claudia Monica, Elsata Yohanda, dan Serafin Alfriana. Ya, hai teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai profil singkat Twitter. Pencipta dari Twitter itu ada Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stones, dan Noah Glass pada Juli 2006. Menurut Jensen, Twitter merupakan suatu situs web yang menawarkan jaringan sosial microblog sehingga memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut tweets. Nah, untuk di Indonesia sendiri, berdasarkan data statistika dari Hotsuite tahun 2020, media sosial dengan peringkat kelima paling banyak digunakan di Indonesia yaitu Twitter. Kemudian itu di bawah itu ada logo-logo perkembangan Twitter dari waktu ke waktu untuk perubahan-perubahan. Selanjutnya ada karakteristik Twitter. Karakteristik media menurut Mayfield adalah platform yang memungkinkan penggunanya dapat berbagi informasi dan dapat saling berinteraksi. Nah, salah satu jenis media sosial itu adalah microblog. Microblog sendiri dapat diartikan sebagai situs jaring sosial dengan ukuran yang lebih kecil daripada blog. Konten yang dimiliki dalam microblog berukuran kecil. Dengan adanya hal itu, maka Twitter sendiri itu merupakan salah satu contoh dari microblog tersebut. Jadi karakteristik dari itu juga dapat dikatakan dia berukuran kecil. Kontennya yang dimiliki dalam Twitter juga berukuran kecil seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang fitur yang ada di Twitter. Yang pertama adalah direct message, di mana sesama pengguna Twitter bisa mengirimkan pesan secara lebih personal melalui fiturnya direct message. Kemudian di dalam Twitter itu kita diberikan batasan maksimal sebanyak 200 karakter per satu tweetnya. Kemudian ada fitur search, di mana kita bisa mencari dengan kata kunci yang kita inginkan. Kemudian trending, di mana kita bisa melihat hal yang sedang hype di sekitar kita maupun di Indonesia ataupun di secara dunia, di worldwide. Lalu voice note, di mana voice note ini adalah fitur terbaru yang diluncurkan oleh Twitter, tetapi tidak semua pengguna Twitter bisa mendapatkan fitur voice note ini. Kemudian ada timeline seperti yang kita sudah tahu. Kemudian ada hashtag, di mana kita bisa melihat tweet dengan tag yang sama. Terus iklan, follow dan fallback, yang fitur ini juga terdapat sebetulnya di dalam Instagram. Kemudian retweet, di mana kita bisa men-tweet ulang tweet yang kita sukai, dan kita juga bisa me-reply tweet yang kita anggap menarik. Terus ada like, share, dan kita bisa melimiting word, di mana jika kita ingin membatasi satu kata atau beberapa kata yang tidak ingin kita lihat di dalam timeline kita dan di dalam search kita, seperti itu. Selanjutnya masuk ke keunggulan. Yang pertama adalah kota hemat. Jika kita menggunakan aplikasi Twitter, kuota internet yang dikeluarkan akan lebih sedikit daripada media sosial lainnya seperti Instagram. Yang kedua adalah tampilannya sangat sederhana. Dengan tampilan yang terkesan simpel, nah ini membuat pengguna-pengguna Twitter ini merasa lebih nyaman atau simple gitulah untuk digunakan. Selanjutnya yang ketiga adalah informal. Yang dimaksud informal adalah jika kita menggunakan aplikasi Twitter itu terkesan lebih kayak membuat diary pribadi kita sendiri. Jadi apapun yang akan kita curhatkan di Twitter itu bisa dengan menggunakan kuota internet tentunya. Lalu yang terakhir adalah memperlihatkan trending, yang termasuk salah satu fitur keunggulan dari Twitter. Jadi trending ini fiturnya tuh memperlihatkan apa sih yang lagi trending di negara masing-masing pengguna saat ini atau bahkan di dunia saat ini, itu dapat dimunculkan di Twitter, yaitu lewat bar trending. Kelemahan dari sosial media Twitter. Yang pertama, pembatasan penulisan. Twitter membatasi penggunanya dalam menuliskan tweet.
pengguna hanya bisa menuliskan cuitan sebanyak 280 karakter. Yang kedua, rumit. Para pengguna baru Twitter akan kewalahan karena banyak istilah dari Twitter yang berbeda dengan sosial media lainnya, seperti retweet, mention, dan favorit. Ketiga, banyak akun palsu. Karena pendaftaran yang mudah, banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat banyak akun palsu. Biasanya digunakan untuk kepentingan politik. Dan yang terakhir, ada viral. Informasi yang dipublikasikan di Twitter dapat menyebar dalam hitungan detik. Ini adalah kerugian jika publikasi itu adalah salah atau menyinggung. Selanjutnya, masuk pada pembahasan tentang studi kasus. Studi kasus yang diambil oleh kelompok kami yaitu adalah akun alter @digembok mengungkap sebuah fenomena. Sebelumnya, akun alter atau akun alternatif adalah akun yang sengaja dibuat, biasanya menggunakan nama-nama aneh atau yang tidak lazim dan tidak menggunakan foto yang asli atau foto orang pada umumnya. Jadi identitas yang dimunculkan adalah identitas palsu. Biasanya akun alternatif ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu fenomena yang dianggap sensitif atau rahasia, namun perlu diungkap, atau untuk menyebarkan hoax atau yang lain-lain. Nah, media sosial Twitter memiliki fitur yaitu dapat menuliskan sebuah tulisan dengan maksimal karakter yaitu sekitar 220 karakter. Karena minimnya karakter yang dibuat atau disediakan sehingga muncul tweet yang bersambung atau biasa disebut thread. Nah, dalam studi kasus ini akun alternatif dengan ID @digembok E-nya 3 itu menulis tweet di mana tweet tersebut mengungkap skandal antara pramugari Garuda Indonesia dengan para petinggi perusahaan maskapai tersebut. Di dalam tweetnya terdapat nama-nama. Tweet tentang kasus dari pramugari dan petinggi Garuda Indonesia muncul kira-kira mulai tanggal 19 Desember 2019. Dari beberapa tweet muncul menjadi beberapa puluh tweet. Dalam tweetnya, pemilik akun @digembok ini menyertakan beberapa bukti-bukti yang jelas berupa video ataupun gambar-gambar yang menunjukkan bahwa berita tersebut benar ada. Munculnya tweet dari akun @digembok ini memunculkan beberapa tanggapan dari para pengguna Twitter, yaitu banyak yang beranggapan bahwa berita ini adalah bohong atau hoax. Namun, pengguna akun ini mengungkapkan dengan video-video dan bukti-bukti yang sangat kuat. Ada dugaan juga bahwa pemilik akun @digembok ini memiliki suplai data yang cukup valid sehingga beberapa orang banyak yang percaya. Namun yang disayangkan dari thread yang ditampilkan yaitu beberapa informasi hanya merujuk pada informasi pribadi atau tentang keluarga, sehingga beberapa orang tidak setuju dengan akun @digembok ini karena terlalu mengungkap ke data pribadi orang, bukan tentang masalah yang seharusnya diungkap dan diketahui publik. Dalam slide terakhir dimunculkan beberapa capture tweet dari akun @digembok karena akun tersebut sudah tidak aktif lagi atau dihack oleh orang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas.